Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat dan memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi sebelum kita memulai perayaan ini, ketika lampu dimatikan, ada bunyi gemuruh. Lalu kemudian orang mengatakan, itu mereka di belakang sana mengatakan, "Waduh." Terus saya bilang, "Ya memang inilah skenario-nya. Karena memang waktu Tuhan Yesus dia bangkit dari antara orang mati, harus ada gempa bumi dulu. Maka tadi gempa bumi yang dahulunya." Tapi benar juga, ternyata Tuhan Allah dia buat satu mujizat pada malam hari ini, sesuai dengan Injil yang diberitakan pada malam hari ini. Sebelum para murid mendapati Tuhan Yesus yang bangkit, itu ada guntur yang luar biasa, sama seperti guntur tadi. Memang skenarionya seperti itu. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua membutuhkan terang. Kita semua membutuhkan cahaya. Maka tadi itu anak kecil di situ dia menangis karena dia ketakutan. Tadi takut gelap, toh? Itu dia bilang, "Iya takut." Nah, dia takut gelap. Dalam kegelapan kita semua tidak bisa melihat apa-apa. Maka kita butuh cahaya, kita butuh terang. Saya tadi juga membayangkan kalau saya pakai jubah hitam, tadi pasti Anda semua tidak melihat saya. Pasti tadi Anda cuma melihat ada lili dan lewat di situ, pasti tidak bisa melihat muka saya. Tapi masih untung ada satu cahaya ini, sehingga minimal ya muka saya bisa kelihatan sedikit. Tapi saya juga membayangkan dari depan ini Anda duduk di sana, pasti juga melihat saya sama-sama. Karena dari kejauhan,
Nanti setelah lampu dinyalakan, semua mata tertuju ke depan melihat, woi ternyata yang berdiri di depan itu orang yang ganteng itu. Itu kita butuh cahaya. Malam hari ini kita semua merayakan peristiwa cahaya. Cahaya itu berasal dari mana? Siapakah cahaya itu? Terjawab pada malam hari ini, Dia adalah Yesus. Dia adalah Tuhan. Maka peristiwa pada malam hari ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita semua tentang sejarah perjalanan hidup kita semua masing-masing. Kita mendengarkan ada sebuah kesempurnaan dari sabda Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Dari perjanjian lama kita mendengarkan, dari kitab Kejadian digambarkan bagaimana Allah menciptakan alam semesta itu. Ada kelahiran di sana. Lalu kemudian setelah Allah menciptakan umat manusia, Allah tidak hanya membiarkan umat manusia itu berjalan sendirian. Digambarkan dalam kitab Keluaran bacaan kedua tadi, bangsa Israel berjalan menuju tanah terjanji, dan di situ mereka mengalami kesulitan. Tuhan kemudian datang. Dia menjadi penolong bagi mereka. Dia memecah belah Laut Merah itu sehingga orang-orang Israel bisa melewatinya. Itulah gambaran Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kita semua, menjalani hari-hari hidup, lalu kita mendapatkan kesulitan, dan Tuhan datang menyelamatkan kita. Tuhan menjadi penolong kita. Lalu kemudian kita masuk. Tuhan yang membebaskan orang-orang Israel itu, Dia senantiasa menjaga mereka. Maka Yesaya dalam bacaan ketiga tadi dia katakan dengan sangat indah, mari makanlah, minumlah, semua itu sudah disediakan oleh Tuhan. Itulah gambaran Tuhan menciptakan Anda dan saya, dan Tuhan juga menyediakan hal-hal yang baik untuk kita semua. Semua yang Tuhan ciptakan, semua yang Tuhan berikan itu sangat indah, itu sangat bagus. Tapi kemudian di bacaan keempat epistola itu dikisahkan dosa masuk ke dalam dunia, kita semua berdosa, akhirnya kita jauh dari Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Oleh karena dosa itu, kita ada di dalam kegelapan dan kita butuh keselamatan. Maka Injil mengisahkan dengan sangat indah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, butuh keselamatan, butuh seorang penolong. Penolong itu datang, Dia adalah Yesus. Dia penolong kita semua. Melalui peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitannya, kita semua akhirnya diselamatkan. Maka menjadi kepenuhan pada malam hari ini, dari kelahiran sampai kebangkitan, sudah terjadi demikian. Kita dilahirkan, kita diciptakan, kita berjalan dalam dunia ini, menghadapi tantangan, gelora dan lain-lain sebagainya. Tuhan datang menolong kita, Tuhan menyediakan yang indah dalam kehidupan kita. Kita berdosa, Tuhan mengampuni kita, dan Tuhan menyelamatkan kita. Itulah pesan penting pada malam hari ini. Semua gambaran itu kemudian dilukiskan dalam lilin Paskah yang ada di depan ini. Lilin ini kemudian menggambarkan dengan sangat indah bahwa sejarah keselamatan umat manusia itu terjadi sejak awal mula dalam kisah penciptaan itu, dan keselamatan itu senantiasa berjalan sampai pada hari ini di tahun 2023. Maka angka 2023 di sini mau menegaskan keselamatan itu dibawa oleh Allah sejak awal sampai pada detik ini. Tadi dikatakan Dia adalah Alfa dan Dia adalah Omega. Dia yang menciptakan dan Dia yang menyelamatkan. Dialah awal, Dialah akhir. Bagaimana menyelamatkan itu? Bagaimana Allah menyelamatkan umat manusia? Ada simbol salib di situ. Salib inilah yang menggambarkan bahwa keselamatan kita semua terjadi melalui peristiwa salib yang kita rayakan pada hari Jumat Agung itu. Disitulah digambarkan pula anak domba itu Dia datang ke dalam dunia dalam peristiwa Kamis Putih itu. Maka di sini ada anak domba, lalu ada roti dan anggur di situ. Cahaya inilah yang dibawa oleh Yesus. Digambarkan tadi, dunia berada di dalam kegelapan. Kita semua butuh terang, dan Tuhan datang sebagai cahaya.
Dia menerangi kita semua. Digambarkan lewat tadi perjalanan dari sana, semua menjadi gelap, dan dalam kegelapan itu ada satu cahaya. Cahaya itulah yang kemudian menerangi satu ruangan ini. Walaupun samar-samar, tapi minimal dia telah menerangi. Cahaya itu adalah Tuhan. Dialah yang menerangi. Cahaya itu tidak berhenti. Dia berjalan dari depan sana menuju ke tempat ini, lalu kemudian sampai di puncak. Itulah gambaran Allah menerangi kita semua dari awal di tengah perjalanan hidup kita sampai kita mati. Allah senantiasa hadir dan menemani kita. Dialah cahaya yang kita rayakan pada malam hari ini. Maka peristiwa pada malam hari ini sesungguhnya mengajarkan sesuatu yang indah kepada kita semua, bahwa apa dan siapapun kita, hari ini kita semua diteguhkan. Tuhan itu baik kepada kita semua. Dia selalu menjadi terang bagi kita. Dia selalu menjadi cahaya bagi kita. Kegelapan adalah dosa. Kegelapan adalah sesuatu yang rumit. Kegelapan adalah sesuatu masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi dia selalu datang sebagai terang, menyinari sehingga kita yang berada dalam masalah itu menemukan jalan keluar. Dia sebagai cahaya itu yang kemudian datang membuka pikiran kita sehingga terpecahlah apa yang menjadi persoalan dan pergumulan itu. Dia adalah Tuhan itu. Semoga sabda Tuhan pada malam hari ini, cahaya lilin pada hari ini, mengajak kepada kita semua. Digambarkan tadi, Tuhan adalah cahaya itu. Dia menerangi kita semua. Lalu kemudian cahaya itu kemudian dibagikan oleh para misdinar tadi, dibagikan dari lilin yang pertama ini, lalu kemudian disebarkan kepada lilin-lilin saudara dan saudari sekalian sehingga menerangi. Kita semua dalam kegelapan, kita datang kepada cahaya itu, dan malam hari ini Tuhan katakan, kita semua juga harus menjadi cahaya dalam kehidupan ini. Kita harus bercahaya. Orang tua harus menjadi terang, menjadi cahaya dalam keluarganya. Guru harus menjadi cahaya, menjadi terang bagi anak-anak muridnya. Bos harus menjadi cahaya, terang bagi sahabat-sahabatnya. Semoga meneguhkan kita semua, sehingga dari hari ke hari, seperti terang yang kita terima dari Tuhan, cahaya yang dibagikan kepada kita, kita juga membagikan cahaya itu menjadi terang, menjadi sumber kebahagiaan, menjadi sumber keselamatan bagi orang-orang yang kita jumpai. Ada dalam kegelapan, orang ada dalam kegelisahan. Di dalam kegelapan, orang mengalami ketakutan. Cahaya adalah pengharapan. Hidup ini dipenuhi dengan begitu banyak gejolak. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Malam hari ini kita semua diajak, mari menjadi cahaya. Mari membawa pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka bangkit dari keterpurukan mereka, kemudian menjadi percaya diri untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua.